Ya, setelah kita tahu tadi alurnya bagaimana pengelolaan atau pengubahan tegangan baterai, ya, oke. Setelah kita pahami tadi, nah, misalkan konektor baterainya di sini J2001, maka nanti di sini U-nya 2001 misalkan. Masuk ke sini U2002 ya. Nah, nanti kalau sudah sampai sini, ini kode ini akan bisa jadi di sini U21 atau masih U2003. Nah, jadi ini untayannya gitu ya. Dan setiap U itu ya ada U20, 20, 20, nanti prosesnya ini berarti satu rangkaian urutan kerjanya seperti ini. Nah, penomoran ini biasanya menunjukkan tahapan IC berikutnya. Paham nggak? Ya. Kalau kita ngelihat J-nya 2001, yang kita cari U-nya dulu. Gitu. Nanti berarti dari sini ke sini. Nah, nanti habis dari ketahuan, oh ini 201-nya sebelah sini. Nah, nanti urutan penomoran IC-nya. Nah, itu nanti kita bisa tahu alur mata rantai rangkaiannya, kita bisa tracking walaupun apa namanya ya, ya kalau punya skematik gampang, kalau punya skematik. Nah, nanti bagaimana kalau tidak punya skematik gitu. Yang jadi masalah bagaimana kalau kita tidak punya skematik. Nah, kalau nggak punya skematik, nanti dikuatkan adalah dengan pengukuran mode dioda. Nah, tapi pengukuran mode dioda pun tidak menjamin kalau yang menjadi patokan rangkaiannya handphone yang bermasalah. Nah, seperti di Pragmatic ini ada mode dioda, misalkan. Dia menggunakan istilah di sini apa namanya? Phone Repair Guide. Nah, Phone Repair Guide, misalkan sayang di sini nggak ada Infinix, oh ada nih Infinix. Phone Repair Guide. Smart 5 misalkan atau 662 apa ya? Di sini ada nggak ya? Nah, 622 ada juga. Nah, oke lah, taruh 6 nah, 663 lah taruh. Nah, nah, ini dimanfaatkan misalkan rangkaiannya kita mau ngelihat rangkaian USB charger atau ya ini kita ambil yang ini misalkan. Nah, mode diodanya ini belum tentu kita bisa manfaatkan. Ini tergantung dari, nah ini jalurnya misalkan ya, tunggu setahun. Nah ini, kalau kita ngecek jalurnya USB, nah ini PPH Power sama Vibat. Nah, di sini nilainya tadi 0, nah ini bisa diperbesar ya. Nah, nih jalurnya, ini nilainya 0,5 misalkan, 0,5. Nah ini tracking jalurnya. Maka nanti di titik ini yang jadi tujuan titik ini ya. Nah, nilainya nanti mengikuti dari titik awalnya ini gitu. Misalkan di sini tadi ya 0,535. Nah, di sini 0,535. Nah, ini Vibat. Maka nanti semua rangkaian atau komponen-komponen ketika kita cek pakai dioda mode nilainya sama 0,535 berarti itu satu jalur. Nah, itu nanti pemanfaatan kita kalau kita tidak punya skematik ya. Kalau kita tidak punya skematik
Ya, kita tidak punya skematik. Nah, kita manfaatkan teknik ini. Nah, teknik ini namanya teknik pengukuran tanpa skematik atau kita menentukan node-nya, titik pengukurannya. Apa itu node? Node itu ketika satu rangkaian bertemu dengan rangkaian yang lain. Contohnya, ini konektor ini ketemu dengan resistor, maka node-nya di sini. Nah, kemudian si resistor ini ketemu dengan IC, maka node-nya di sini. Begitu. Nah, kalau dia satu jalur, dia seri misalkan, ya. Dan kebetulan resistor ini kan nilainya rendah. Maka kalau misalkan di sini 0,535, maka di sini pun 0,535. Itu artinya satu jalur. Begitu, ya. Nah, kalau yang di sini misalkan di sini Fibas. Nah, ini pemanfaatan istilah dioda mode ya. Fibas, mana Fibas? Nah, ini Fibas 0536 0563. Nah, di sini. Nanti di test point-nya juga akan sama. Nah, kalau kita pakai di sini 0563. Ini node-nya di sini. Dia ngukurnya 0563 itu di situ. Kemudian nanti lewat di sini. Nah, di sini kalau OVV-nya apa namanya? Aktif, kalau misalkan ini aktif tuh artinya begini. Kalau dia si enable-nya dilangsungkan begitu atau otomatis, ya, maka prosesnya hanya in dan out saja, begitu kan. Nah, ini nanti kita bisa ukur di sini. Paling selisihnya cuma sedikit. 0,5 misalkan jadi 6,9. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita nanti tidak punya skematik ya, tapi ini misalkan jalurnya seperti ini. Loh Pak, tahu dari mana? Misalkan. Ini kan pengukuran pasif. Kalau pengukuran pasif kan sedang tidak ada tegangan. Ya. Ini pengukuran pasif, ini tidak ada tegangan. Kalau ingin memastikan itu satu jalur seri atau tidaknya, ya kita kasih tegangan 5 volt di sini. Kasih sumber tegangannya 5 volt, nanti kita ukur di sini ada 5 volt enggak, di sini ada 5 volt enggak. Ya jelas kalau di sini ada 5 volt, di sini 5 volt, berarti kan itu bisa dikatakan satu apa namanya? Satu tahapan kerja begitu. Jadi nanti tugas saya ini sebetulnya membangunkan ini konsep ya di rangkaian. Tidak boleh tergantung kepada skematik. Bagaimana cara kita tidak tergantung dengan skematik? Yang pertama adalah kenali komponen dengan baik, dia seri atau paralel. Kemudian, jadi kenali dulu si komponennya dipasang seri atau paralel. Keduanya itu komponen apa? Dengan langsung mengukur komponennya langsung di mainboard, itu komponen apa? Ya. Kemudian eh, kalau sudah kita temukan si komponennya itu dalam kondisi seri dan paralel dan itu komponen apa, pengukuran pasifnya sudah selesai, lakukan dengan pengukuran aktif, yaitu rangkaiannya kita berikan tegangan. Nah, kita bisa menjawabkan, oh ini satu tahapan kerja. Kalau misalkan kita masukkan tegangan di sini 5 volt, di sini keluar 5 volt, di sini keluar 5 volt. Nah, pas ke sini beda. Nah, berarti kan bukan, ini berarti sudah melewati satu komponen. Ya, sudah melewati satu komponen gitu. Tapi kita tahu sumber tegangannya awalnya ini gitu, ya. Ini sumber awalnya. Kita ngasih tegangan di sini, terus di tempat lain ada tegangan, berarti kan tegangan ini sudah lewat komponen lain dan oleh komponen lain diubah. Nah, itu logikanya. Bisa diikuti nggak, Kang Agus? Bisa nggak? Bisa dipahami nggak omongan saya ini? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Bisa ya? Nah, ini logikanya. Jadi sebetulnya kita nggak harus semua rangkaian dibahas, tapi memang perlu saya sampaikan juga, ya. Jadi supaya melengkapi materi pokoknya sudah sampai, setiap rangkaian saya akan bahas. Tapi nanti pada saat membahas rangkaian, sebetulnya cara kerjanya ya gitu-gitu juga, gitu intinya. Gitu ya. Kalau kita ngukur pasif,
yang akan kita cari adalah apa? Nilai sisa tegangan atau dioda mode, itu pasif. Tapi kalau ingin